Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Irwanto dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2023. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 3. Kelompok kami membahas tentang perilaku produsen lanjutan, dan kelompok kami kebetulan mengambil tema bakso viral yang ada di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Mari kita langsung ke pembahasannya. Di sini kami akan melakukan penelitian yang dimana kami sudah mendiskusikan judul mengenai optimalisasi keputusan produksi pada UMKM bakso viral dengan Tante siapa namanya? Saya Vina Dwi Purwita, biasa dikenal Mama Vina. Saya owner dari bakso pelakor Mama Vina. Teknologi apa saja yang Tante gunakan dalam memproduksi bakso? Kami menggunakan mesin pencetak bakso otomatis agar produksi lebih cepat dan seragam. Inovasi kami terletak pada resep dan varian rasa bakso yang kekinian, seperti bakso pedas, kuah pelakor, fried chicken yang sudah menjadi identitas bakso usaha saya, bakso mozzarella, dan bakso berhadiah yang di dalamnya ada hadiah uangnya. Bagaimana Tante mengelola biaya produksi, terutama dalam menghadapi fluktuasi atau perubahan harga bahan baku? Kami biasanya beli bahan baku dalam jumlah besar saat harga sedang murah. Kami juga punya beberapa supplier agar bisa membandingkan harga terbaik. Apa saja faktor yang Tante pertimbangkan dalam memilih bahan baku atau input produksi? Kualitas bahan, kebersihan, dan harga jadi pertimbangan utama. Misalnya daging sapi segar lebih kami pilih daripada daging beku. Bagaimana Tante menghitung biaya tetap dan variabel dalam bisnis bakso ini? Biaya tetap kami seperti listrik bulanan, sementara biaya variabel tergantung produksi seperti daging, tepung, dan bumbu. Apakah ada strategi khusus untuk mengurangi jangka pendek tanpa mengorbankan kualitas produk? Kami efisiensikan pengeluaran dengan mengurangi pemborosan bahan, misalnya mengatur porsi yang pas agar tidak ada bahan terbuang. Lalu bagaimana Tante merencanakan biaya jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan usaha Tante? Kami sisihkan sebagian keuntungan untuk pengembangan usaha seperti beli mesin baru atau renovasi tempat agar pelanggan makin nyaman. Bagaimana Tante menentukan jumlah bahan baku seperti daging, tepung, atau bumbu agar menghasilkan produk dengan efisiensi maksimal? Kami sudah punya takaran standar untuk tiap adonan bakso, jadi bahan baku bisa digunakan sesuai kebutuhan tanpa kelebihan. Tante pernah mengalami penurunan hasil marginal saat menambah jumlah bahan baku tertentu? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Tidak pernah. Sejauh ini kami belum pernah mengalami penurunan hasil marginal. Setiap penambahan bahan baku seperti daging atau bumbu justru masih memberikan hasil yang sesuai harapan. Kami juga selalu melakukan uji coba kecil dulu sebelum menambah jumlah bahan secara keseluruhan, jadi hasilnya tetap optimal. Bagaimana Tante menyeimbangkan penggunaan dua input variabel seperti tenaga kerja dan bahan baku untuk mencapai hasil produksi optimal? Kami atur jadwal kerja karyawan sesuai jam ramai, dan bahan baku disiapkan secukupnya berdasarkan perkiraan jumlah dan pembeli. Pertanyaan berikutnya, apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja tanpa meningkatkan biaya secara signifikan? Kami beri motivasi dan bonus kecil berdasarkan penjualan. Selain itu, kami buat suasana kerja yang nyaman seperti mengadakan rekreasi bersama agar karyawan semangat.